saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 kelas SD 4 tahun 2020. Pada hari ini, Senin 23 November tahun 2020, melaksanakan kegiatan pembelajaran di SDI Mongowese, Desa Cokromeji, Kecamatan Boro, Kabupaten Manggarai Timur, dengan siswa kelas 5. Sudah siap untuk belajar? Siap! Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta anak baik untuk membawa kita ke dalam doa. Anak Putri, anak Bayi, anak Oscar, anak Dede, ini semuanya hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, saya minta anak-anak untuk berdiri menyanyikan bersama lagu Garuda Pancasila. Kita sudah masuk di tema 4. Sehat itu penting. Tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah di pembelajaran 1. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, mampu menentukan isi atau makna dan amanat pantun dengan benar. Yang kedua, mampu membuat pantun dengan bahasa sendiri dengan tema menjaga kesehatan tubuh dan dapat membacakan pantun dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi yang percaya diri. Yang ketiga, setelah mengamati video mengenai gangguan organ peredaran darah, anak-anak mampu menuliskan gangguan organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati video, anak-anak mampu menyajikan karya tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia dengan membuat peta konsep. Ada beberapa manfaat materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama, kita bisa menjaga organ peredaran darah. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang komponen organ peredaran darah. Coba anak-anak masih ingat pada pertemuan subtema sebelumnya tentang komponen organ peredaran darah. Apa saja yang menjadi komponen organ peredaran darah? Ya, anak baik. Pembuluh darah.
dijaga kesehatannya agar tidak mengalami gangguan kesehatan. Baiklah anak-anak, coba anak-anak mengamati gambar yang ditampilkan oleh Pak Guru. Coba anak-anak memberikan komentar bagaimana gambar yang pertama. Ya, ayo. Orang yang sedang merokok. Siapa lagi? Ya, anak Is. Orang yang sedang merokok. Orang yang sedang merokok. Bagaimana kalau kita merokok? Mengganggu kesehatan. Mengganggu kesehatan. Yang lain? Tidak baik bagi kita. Tidak baik bagi kita. Tidak baik bagi jantung kita. Iya, tidak baik bagi jantung kita. Merokok itu merusak organ peredaran darah, khususnya jantung. Kalau gambar yang kedua, orang yang sedang berolahraga. Orang yang sedang berolahraga. Orang yang sedang berolahraga. Anak lain? Orang yang sedang berolahraga. Ya. Apa tujuan kita berolahraga? Ya, anak Is. Supaya badan kita tetap sehat. Supaya badan tetap sehat. Anak Oscar. Supaya jantung kita tetap sehat. Supaya jantung tetap sehat. Baiklah anak-anak, dari kedua gambar yang ditampilkan oleh Pak Guru, anak-anak memilih gambar yang mana? Kedua. Kita memilih gambar yang Kedua. Mengapa gambar yang kedua? Karena bermanfaat untuk kita. Ya, karena berolahraga sangat bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu segala organ peredaran darah dapat terjaga dengan Baik. ya, anak-anak, peredaran darah sangat berperan penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus dijaga kesehatannya. Salah satu cara menyampaikan pesan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah dapat disampaikan melalui pantun nasihat. Nah, anak-anak masih ingatkah materi tentang pantun pada subtema sebelumnya? Masih. Apa itu pantun? Ya, Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. ya. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud tertentu. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral. Anak-anak, coba anak-anak membacakan pantun yang sudah dituliskan oleh Pak Guru berikut ini. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Apa isi atau makna pantun yang sudah dibacakan oleh anak Tiara? Ya, anak Oscar. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Iya, tepuk tangan dulu untuk anak Oscar. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Ciri-ciri pantun yang pertama, dia bersajat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, baiklah anak-anak. Baris yang pertama dan kedua, di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan, bersukaria. Jadi baris pertama dan kedua itu adalah sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Jadi isi atau makna pantun adalah mahalnya kesehatan tubuh manusia. Sedangkan amanat pantun, kita harus berolahraga secara teratur agar badan kita tetap sehat. Baiklah anak-anak, untuk memahami lebih jauh materi tentang pantun, anak-anak silakan mengamati video materi tentang pantun berikut. Masih ingatkah kalian tentang pantun? Pantun merupakan salah satu jenis karya sastra lama
yang berbentuk puisi. Sebagaimana bentuk puisi lainnya, pantun mementingkan keindahan bahasa, pemadatan makna kata, serta bentuk penulisannya yang berbait-bait. Sedangkan ciri-ciri pantun yaitu: 1. Bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Bersaja A, B, A, B. Nah, kalian sudah tahu kan ciri-ciri pantun? Lalu, bagaimana cara menentukan amalan pada pantun? Caranya, yang pertama, bacalah baris ketiga dan keempat yang merupakan isi pantun. Yang kedua, pahami isi pantun tersebut. Dan yang ketiga, tentukan pesan sesuai isi pantun. Baiklah anak-anak, kita sudah mengamati video materi tentang pantun. Anak-anak sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Ya, saya hitung angka 1 sampai dengan angka 3. Jadi setiap anak harus mengingat angka yang telah diucapkan. Jadi yang angka 1 sebentar masuk di kelompok 1, yang angka 2. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan anak-anak mencari teman yang menyebutkan angka yang sama. Ya, baiklah anak-anak, sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Jadi setiap kelompok harus memilih salah satu ketua kelompoknya. Saya akan membagikan LKPD kepada anak-anak. Nanti anak-anak membaca petunjuk yang ada di LKPD. Anak-anak diminta membuat pantun dengan bahasa sendiri. Yang kedua, anak-anak menentukan isi atau makna yang terkandung dalam pantun yang dibuat oleh anak-anak. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya. Kalau sudah, Pak Guru minta anak-anak mempresentasikan karya anak-anak di depan kelas. Ya. Dengan cara menulis pada papan. Setelah itu anak-anak membacakan pantun yang sudah dibuat. Mulai dari kelompok mana? Ya, kelompok 3, silakan. Beli ikan di pasar borong, ikan cekalang enak dan lezat. Jangan lupa rajin berenang agar badan tetap kuat. Ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya.
pantun yang sudah dituliskan oleh masing-masing kelompok. Kita lihat kelompok 1. Beli ikan di pasar borong, ikan cengkalang enak bekerja. Jangan lupa rajin berenang agar badan tetap kuat. Baris pertama dan baris ketiga harus sajaknya sama. Di sini ada kata borong, di sini ada kata berenang. Jadi sajaknya sudah benar. Baris kedua dan keempat. Di sini ada kata lezat, di sini ada kata kuat. Jadi sajaknya sudah benar. Itu untuk kelompok 1. Pantun yang dibawakan oleh kelompok 2 ini tentang bakalnya kesehatan tubuh. Pantun yang dibawakan oleh kelompok 3. Isi dan makna pantun yang dibawakan oleh kelompok 3, hindari rokok dan alkohol agar jantung tetap sehat dan segar. Ya, terima kasih untuk anak-anak kelas 5B yang sudah menampilkan dan membuat pantun dengan benar. Baiklah anak-anak, dari beberapa pantun yang kita sudah bawakan pada hari ini, di situ ada kata organ peredaran darah. Ya. Tentang komponen-komponen peredaran darah pada manusia. Tersusun atas darah, jantung, dan anak-anak silakan mengamati gambar yang ditampilkan oleh Pak Guru. Coba anak-anak berikan komentar. Ya, ada gambar orang yang sedang pusing. Yang lain lagi? Anak PD? Sakit kepala. Gambar apa lagi? Sakit jantung. Ya. Gambar yang ditampilkan oleh Pak Guru adalah akibat dari gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui lebih jauh gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, silakan anak-anak mengamati video yang ditampilkan oleh Pak Guru. Jadi anak-anak, ini kita menuliskan beberapa gangguan dan penyebabnya sesuai video yang diamati. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Anak-anak mengerjakan sesuai petunjuk pada LKPD. Setelah itu nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil karya dari anak-anak. Ya, anak-anak silakan berdiskusi. Pak Guru akan menampilkan video tentang gangguan organ peredaran darah. Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Biasanya, penderita hipertensi sering merasa pusing, jantung berdebar-debar, sesak nafas jika terlalu lelah, pundak dan leher terasa kaku, mudah lelah, serta mudah marah. Penyakit ini dapat disebabkan faktor keturunan serta kebiasaan makan makanan yang berlemak dan kolesterol tinggi, kebiasaan merokok dan minum minuman keras, mengalami stres, usia, dan lain-lain. Besar kecilnya tekanan darah seseorang dapat diukur menggunakan tensimeter, rokok, dan alkohol. Ketiga, latihan fisik, olahraga secara teratur, dan menghindari stres. Ketiga, gangguan pada peredaran darah manusia adalah hipertensi. Hipertensi itu kebalikan dari hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah rendah. Kemudian nomor 6, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik vena yang umumnya terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak menggunakan kaki. Kemudian ketujuh, sklerosis. Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi arteri karena terbentuknya keras di dalam dinding pembuluh nadi. Bila kerak tersebut dari senyawa lemak disebut aterosklerosis. Sedangkan bila terbentuk dari senyawa kalsium disebut arteriosklerosis. Ya, baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Ya.
sudah, silakan mempresentasikan hasil yang diskusikan bersama teman kelompokmu. Setelah kamu bacakan hasilnya, nanti peta konsep yang sudah dibuat akan dipajangkan di depan kelas. Ya. Presentasi pertama, ya. Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Nama penyakit sklerosis. Gangguan ini disebabkan terbekunya keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nama penyakit jantung koroner. Suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang konsumsi kurang mengandung. Lanjut gaya hidup tidak sehat, jarang berolahraga dan stres. Jantung koroner. Aliran darah terjaga dengan menggunakan kaki terlalu lama. Skoliosis. Pelebaran pembuluh nadi. Terbentuknya keras. Baiklah anak-anak, kita sudah mempresentasikan apa yang kita sudah amati melalui video tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Ya, kita masuki kelompok 2. Di situ ada gangguan hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Tadi anak-anak sudah mengamati video petugas kesehatan atau dokter sedang mengukur tekanan darah dari pasien. Ya. Ketika tekanan darah di bawah normal, maka itu termasuk jenis penyakit hipotensi. Yang berikut ada penyakit hipertensi. Kalau hipertensi, penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi. Ya. Di situ pada kelompok 3 ada gangguan atau penyakit anemia. Ya, penyakit anemia. Perhatikan di sini anak-anak. Dari beberapa gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, ada beberapa upaya untuk memelihara organ peredaran darah. Yang pertama, mengkonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, menghindari makanan berlemak. Yang keempat, istirahat yang cukup, misalnya tidur teratur. Yang kelima, yang keenam, baiklah anak-anak, jadi itu beberapa upaya untuk memelihara organ peredaran darah. Sampai di sini ada materi yang belum dipahami. Silakan anak-anak memberikan kesimpulan materi yang kita sudah pelajari kali ini. Ya, anak baik. Kesimpulan yang kami pelajari hari ini adalah nama penyakit jantung koroner. Penyebabnya adalah aliran darah ke jantung terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Hipotensi atau tekanan darah rendah. Penyebabnya adalah faktor usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat-obatan. Cara memeliharanya adalah makan makanan yang bergizi, menghindari makanan yang berlemak, dan menghindari minuman yang beralkohol. Ya, terima kasih untuk anak baik. Mari kita tepuk tangan dulu untuk anak baik. Baiklah
kesimpulan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Anak Pahit tadi sudah menyampaikan beberapa jenis penyakit yang diamati melalui video. Anak-anak, hari ini kita sudah pelajari tentang komponen-komponen peredaran darah manusia, yang tersusun atas darah, jantung, dan pembuluh darah. Jadi bagaimana cara memelihara organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan? Tentunya, ya, Jangan makan makanan yang berlemak. iya, jangan makan yang berlemak. Yang lain, Hindari minuman yang beralkohol. hindari minuman yang beralkohol. Anak Dede, Jangan merokok. jangan merokok. Anak Dede, Jangan makanan yang berlemak. jangan makanan yang berlemak. Anak Is, Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi. Hari ini kita sudah belajar membuat pantun dan menentukan makna dan amanat pantun dengan benar. Baiklah anak-anak, sekian dulu materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat duduk masing-masing untuk menguji kemampuan kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi yang kita pelajari hari ini. Pesan dari Pak Guru untuk anak-anak agar pulang sekolah pulang di rumah dengan selamat. Dan yang kedua, anak-anak dimohon untuk mentaati protokol kesehatan, ya, dengan cara selalu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun pada air. Yang ketiga, ya, jaga jarak dengan sesama. Yang keempat, hindari kerumunan dari banyak orang. Jadi itu harapan Pak Guru agar kita terhindar dari penyakit yang sedang melanda kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa kepada anak Is, waktu dan kesempatan saya